saya ingin mengajak kita ini merenungkan apa bahwa Kristus. Saya merasa mungkin sebagian orang salah paham. Contohnya adalah orang Yahudi sendiri. Ketika Yesus datang, mereka mengharapkan Mesias itu seorang pemimpin politik. Ternyata Yesus tidak jadi pemimpin politik. Sekalipun dia memberikan pengaruh dalam dunia politik. Bahkan murid-muridnya pun sebetulnya gagal paham. Setuju? Sehingga Yudas tersandung. Petrus pun gagal paham. Yohanes, Yakobus gagal paham. Ibunya minta supaya mereka jadi menteri luar negeri, satunya menteri dalam negeri. Coba Anda bayangkan. Saya pikir mungkin sebagian besar gagal paham sebetulnya siapa dan apa yang mau diberikan Yesus. Nah, biarlah kita juga mawas diri. Jangan-jangan kita juga gagal paham. Dengan apa yang Tuhan, apa yang dibawa Kristus. Kristus tidak membawa sebuah kebenaran moral. Tapi kebenaran yang membawa kehidupan. Nah, saya ingin menghadapkan dua isu, baik dan benar. Karena ada orang kelompok yang nggak benar, nggak baik. Udah nggak benar, nggak baik. Siapa itu contohnya? Orang-orang Sodom dan Gomora. Itu sudah nggak benar, nggak baik. Perilakunya rusak, moralnya rusak, hatinya nggak baik. Inilah kesalahanmu, kesalahan kakakmu atau adikmu Sodom. Kesukaan hidup dan makanan yang berlimpah-limpah ada padanya, tetapi dia tidak memperhatikan orang miskin. Jadi dia nggak punya kebaikan hati, dan dia juga nggak punya kebenaran. Homoseksual, imoralitas itu terjadi di Sodom. Tapi ini bukan hanya kelompok nggak baik, nggak benar. Tuhan menghadapkan Matius 5:20, tolong tayangkan Steve. Jikalau hidup keagamaanmu tidak melampaui ahli Taurat, engkau nggak bisa masuk kerajaan surga. Waduh. Hidup keagamaan itu terjemahan yang kurang tepat. Bahasa Inggrisnya, if your righteousness, jikalau kebenaranmu tidak melampaui ahli Taurat. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksudkan kebenaran yang melampaui ahli Taurat. Wah, dia puasa seminggu 2 kali. Kita seminggu belum tentu sekali gitu. Dia melakukan ritual dengan tertib, dengan takut. Tetapi sementara Tuhan juga memberikan sebuah kisah yang menarik. Apa itu? Orang Samaria yang baik hati. Good Samaritan. Anda harus tahu di balik cerita orang Samaria ada orang Lewi, ada imam dan orang Samaria. Lukas pasal 10. Orang Samaria itu kalau kita petakan, teologinya itu keliru. Ibadahnya caranya ngawur. Dianggap oleh orang Yahudi sesat. Tuhan tidak katakan orang Samaria itu patokan kita. Tidak. Tetapi dia itu siapa sesamamu. Tuhan tidak mengatakan bahwa orang Samaria itu benar. Coba selidiki. Enggak ada. Betul? Dan kalau kita runtun, Samaria itulah keturunan Yerobeam. Itu melakukan satu ritual yang keji. Membuat lembu emas. Penyembahan lembu emas di Betel. Di Samaria. Samaria. Jadi kalau kita petakan itu aliran sesat, teologi sesat.
Yang kita perlu catat, Tuhan tidak memposisikan dia, orang Samaria itu sebagai orang benar, tetapi Tuhan juga tidak menyetankan orang Samaria. Cara apa yang terjadi di kita? Kalau ada orang berteologi Samaria, orang Samaria itu, kira-kira apa? Setan iblis ini. Tuhan bilang dia itu sesamamu. Dan Tuhan ajarkan dalam ayat yang lain, kasihlah sesama. Itu kan dialognya di situ di atasnya. Dan menarik, ini baik hati, tapi nggak benar. Sementara orang Taurat benar, tapi ternyata hatinya nggak punya kebaikan. Ini orang Imam Lewi dan Lewi, dua lewat kan. Jadi Tuhan ingin menghadapkan yang satu punya hidup keagamanya benar, tapi nggak punya kebaikan. Yang satu nggak punya hidup keagamaan yang benar, tapi baik hati. Anda pilih yang mana? Mari kita berpikir. Ini, oke, lupakan Sodom dan Gomora. Udah nggak benar, nggak baik. Ada lagi orang baik. Kalau orang nggak benar, orang benar tapi nggak baik, kira-kira dia hidup nggak? Jangan dijawab, mari kita pikir. Atau kalau ini memilih yang apa ya? The best from the worst, gitu ya. Dari yang jelek, mau pilih yang mana? Baik tapi nggak benar, atau benar tapi nggak baik? Anda mau jadi? Kalau Anda harus milih salah satu. Nah, saya petakan, Anda jangan curiga saya membenarkan yang nggak benar ya. Di Alkitab saya mau tantang begini, ini cerita yang menarik. Kenapa Yonatan itu mati? Saya selalu memuji Yonatan. Nggak ada orang baik kayak dia. Sebagai saudara. Ini baiknya nggak main-main. Saya ajak kita lihat 1 Samuel 23. Tolong tayangkan, Steve. Ayat 16. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Bayangin ini. Ini pangeran 1 Samuel 23, 16. Pangeran tapi dia bela pelarian. Ya toh? Ada untungnya ya dia bela Daud? Enggak ada. Jadi ini orang tulus loh. Anda coba bandingkan dengan hidup zaman sekarang. Semua orang itu bergerak dalam kepentingan semua. Sulit ada orang yang sampai pun kita harus hati-hati. Jangankan pelayanan pun ada kepentingan gitu. Kalau nggak ada kepentingan, pelayanan nggak dijalankan. Mungkin bisa. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ini Yonatan melakukan pelayanan, doain orang yang nggak ada untungnya. Betul? Dan dia menguatkan Daud. Dan berkatalah kepada, jangan takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Bayangin, dia rela jadi orang kedua loh. Ini baiknya nggak perlu diragukan. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumah. Jonathan is a good man. He is a righteous. He is a right man. But he lived in the wrong place. Dan mati. Ternyata jadi orang baik nggak cukup. Halo, ini Anda dan saya harus hati-hati. Kalau gitu nggak perlu baik, yang penting benar Pak. Oke.
Kalau hidup kebenaranmu, Matius 5 ayat 20. Tidak melampaui orang ahli Taurat. Wah, kalau gitu. Nah, apa yang dimaksud? Anda nggak boleh lihat sepotong. Matius 5 ayat 20. Dia mau sampaikan apa? Ada tertulis, jangan membunuh. Kan di situ kan? Itu kan termasuk khotbah di bukit. Tetapi kalau engkau marah aja kepada saudaramu, kau udah di pinggir neraka katanya. Lalu 1 Yohanes meneguhkan, kalau orang membenci saudaranya, dia anak iblis, pembunuh. Jadi yang saya tangkap, yang dimaksud itu righteousness yang melampaui adalah righteousness yang lahir dari truth. Kalau engkau punya righteousness tapi tidak lahir dari truth, kamu gak bisa masuk kerajaan surga. Bukan berarti ritualnya kita lebih kenceng daripada ahli Taurat. Dan di dalam kitab Roma, orang Israel mengejar kebenaran itu. Tetapi nggak sampai dalam kebenaran itu. Kebenaran yang membawa hidup. Karena tidak mengejarnya dengan iman. Saya nggak tahu di Roma atau di mana. Jadi artinya benar. Righteousness itu harus adalah righteousness. Kebenaran yang membawa kehidupan adalah kebenaran yang lahir dari truth. Kalau kita punya kebenaran tanpa truth, righteousness without truth, itu righteousness yang tidak membawa kehidupan. Wow. Bahkan Paulus mengunci, kalau engkau righteousnessmu itu tanpa love, itu jadi nothing. Nah, bagaimana kita ini kembali? Makanya kita ini harus paradigmanya bukan moral, tetapi bukan peraturan, tapi sebuah fellowship. Carang dengan pokok, dan kita diisi dari personnya itu, dari kepenuhan Kristus, grace and truth. Nah, truth, grace and truth ini yang melahirkan righteousness. Sama seperti kalau kita kembali atom, energi ini yang menghasilkan massa. Kalau nggak ada energi, nggak ada massa. Dan Tuhan secara agak khusus dia mewarning ke orang-orang yang terjebak dalam sebuah gagal paham. Kalau saya nggak katakan sebuah deception, adalah ketekunan beragama. Mungkin apa yang saya sampaikan itu nggak populer. Karena sepertinya nggak mendorong orang bergairah dalam menjalankan agama. Tetapi saya merenungkan, saya melihat satu peta yang betul-betul kita harus waspada. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dikenal, saya punya kependetaan. Saya sungguh sangat berhati-hati. Saya minta sama Tuhan. Jadi jebakan iblis atau maut atau kematian itu ke kiri ada jebakannya, ke kanan juga ada jebakannya. Justru yang tidak bermoral jebakannya lebih jelas. Ya jelas orang tidak bermoral. Melanggar moral itu jelas dia akan mengalami kematian. Tetapi bermoral. Jadi saya pikir begini. Apa bedanya orang bangga dengan kepintaran? Orang bangga dengan kekayaan. Dengan orang bangga dengan moralnya. Sebetulnya kan sama-sama bangga sama dirinya. Kalau orang bilang,
podo sombongi. Cuma sombongnya beda versi. Tapi sama sombongnya. Maka Tuhan menguji. Kalau engkau mau bermega, jangan bermega sama itu. Kita bermega, Tuhan itu baik sama saya. Tuhan itu tolong saya. Tuhan itu sayang sama saya. Padahal saya itu sudah nggak layak. Nah, saya sudah bagikan. Kekudusan itu bukan supaya kita bangga dengan moralitas kita. Saya pernah ketemu satu teman lama. Dia ini teman sebelum saya terima Tuhan. Ya, itu dulu senior saya di karate. Ngomong-ngomong sesama pria, kamu sudah setelah menikah ini selingkuh berapa kali? Saya bilang nggak pernah. Nggak mungkin. Laki kok nggak pakai selingkuh, katanya. Loh, saya nggak pernah selingkuh. Anyway, saya punya hidup moral. Tapi saya juga nggak merasa bangga. Saya nggak bangga. Saya bukan buat saya nggak merasa saya orang bermoral. Karena saya punya pergumulan dosa juga. Tapi anyway yang saya mengatakan, saya ini bukan kebaikan. Tapi saya punya satu poin yang Tuhan taruh. Saya takut ditinggal Tuhan. Makanya takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Jadi kalau saya pikir saya juga nggak merasa jadi orang baik. Wong saya takut ditinggal Tuhan. Simple kan? Walaupun ada saat-saat tertentu saya betul-betul rela dan melakukan hal yang, tapi manusia kan up and down. Nah, kisah anak yang hilang itu juga memetakan cerita perempuan orang Samaria yang baik itu juga memetakan bagaimana orang profil atau figur yang bermoral ini gagal mendapat atau masuk dan menemukan anugerah Tuhan. Ini menjadi satu warning buat kita. Jadi kita ini jadi orang miskin itu juga nggak enak. Tapi kalau jadi orang kaya ini betul-betul perlu hati-hati. Buat saya perkataan Tuhan itu tetap berlaku loh. Orang kaya sukar masuk surga. Loh, buat orang sekarang nggak pernah dibahas. Tuhan kan bilang bukan tidak bisa, sukar. Artinya semakin kau kaya, semakin kau punya pencobaan. Betul nggak? Engkau ketemu ranjau yang semakin banyak. Kalau Daud nggak jadi raja, dia nggak mungkin ketemu Batseba. Siap jadi orang kaya? Anak yang sulung itu jelas mewakili orang bermoral. Itu jelas mewakili orang yang righteousness. Dia sendiri mengklaim, bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan aku nggak pernah melanggar perintah Bapak. Itu statement yang nggak main-main loh. Dan bapaknya nggak mengonter loh. Jadi secara tindakan. Tetapi anak yang sulung itu marah dan membenci adiknya. Tuhan nggak memetakan ini selamat nggak selamat. Tetapi sebuah keadaan. Ada banyak pembahas yang masuk dalam anugerah. Itu anak bungsu. Nah, jebakan yang ekstrem lain, kalau gitu nggak apa-apa, nggak bermoral. Oh no way.
Justru anak bungsu itu hancur-hancuran karena dia melakukan perbuatan immoral. Itu membawa kehancuran. Satu poin lagi. Ini yang menjadi warning buat kita. Anda lihat di dalam kitab Yudas. Pasal 1. Ya, Yudas cuma 1. Ayat 7. Sudah tadi, Sodom dan Gomora. Nah, salah satu manusia durhaka itu disebutkan apa? Menghujat. Menghujat. Jadi menghujat itu sudah nggak bersyukur, pokoknya menghakimi, menyetankan orang, menghujat. Menghujat itu bisa menghujat Tuhan, tapi juga menghujat orang lain. Saudara, saya nggak bicara politik, tapi buat saya, negara ini sudah sampai di dalam sebuah satu deception agama yang luar biasa. Ini saya tidak katakan Pak Jokowi itu presiden yang baik atau tidak baik. Buat saya dia presiden yang baik. Tentu saja sempurna tidak. Ya nggak ada orang sempurna masih. Tetapi cara oposisi menyerang Jokowi itu sebetulnya menurut saya sudah di luar batas. Itu bukan mengkritik, itu menghujat. Dan Yudas menyingkapkan itu tanda orang durhaka. Jadi kalau kita sudah mensetan-setankan orang, ini hati-hati. Anda bayangkan di kitab Yudas, Anda baca. Malaikat aja nggak menghujat iblis loh. Setan aja nggak disetan-setankan. Gila ya. Tapi dunia teologi itu kalau mensetankan orang, waduh itu gila bener menurut saya. Saya bukan anti teologi. Saya cuma menyebut bagaimana jebakan dan deception itu ada. Nah, Anda lihat 3 profil manusia durhaka. Kemarin Pak Doni sudah bagikan Kain. Ini 1 di antara 3. Siapa? Mari kita lihat di kitab Yudas. Kusadari kasihmu takkan pernah berakhir. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. The way of Cain. Apa? Kemarin sudah dibagikan. Kain itu adalah beberapa poin secara cepat aja. Dia pembunuh. Lalu dia pengembara. Lalu dia membangun kerajaan. Membangun kota itu membangun worship. For himself. Membangun namanya sendiri. Dan dia lari dari hadapan Tuhan. Dia nggak mendekat, dia lari. Yang kedua, oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Belial. Apa itu? Komersialisasi karunia. Bukan karunianya yang salah loh. Bukan karunia palsu loh. Ini orang kan selalu bilang palsu asli. Ini Biliam ini karunia asli. Tapi dia trik dengan segala pemahamannya dia tentang tatanan sorga. Dia tahu caranya membuat Tuhan meninggalkan Israel itu salah satu adalah kawin campur. Dengan kawin campur dia lupa. Karena asmara itu kuat sekali. Anda yang punya anak, kita mesti berdoa untuk jodoh anak kita. Karena pernikahan itu akan membawa orang masuk
dalam apa ya? Kalau udah mereka cinta dan agama itu kalah bisa. Tuhan itu ditinggal. Maka Tuhan ingatkan, dia tahu kekuatan imannya bangsa Israel. Jadi ini udah lihat ajaib, kalah sama Asmara. Ya kan? Dan Bileam tahu itu. Gerak ininya rahasia ini. Jadi Bileam itu yang ngasih nasihat Balak masuki perempuan dari Moab. Dan Israel lupa sama Tuhannya. Nah, lupa sama Tuhannya kita kalahkan. Karena Tuhan perisainya hilang. Jadi dia menyalahgunakan karunia. Penyalahgunaan karunia ini. Posisi keagamaan ini menjadi salah satu ketidaksukaan Tuhan. Makanya Tuhan tuh ngamuk. Ya orang, saya pernah dengar sekolah minggu, Tuhan tuh nggak ngamuk. Mana ada ngamuk? Cuma bawa pecut, gebrak-gebrak. Ya ngamuk saya bilang. Iya kan? Saya pernah dengar guru sekolah minggu di mana nggak marah. Kok Tuhan Yesus baik, nggak pernah marah. Cuma jungkir-jungkir kan balik meja kursi. Dia marah untuk kasus apa? Jual beli di bait. Jadi Anda harus tahu Tuhan tuh beteknya sama tentang apa. Dia gak suka pembunuhan. Dia gak suka kok apa itu dagang apa terkomersialisasi. Istilahnya kan namanya Tuhan dicatut begitu kan ya. Makanya Tuhan tuh bilang sama Daud, kamu jahat lewat hati Nathan. Lihat, itu tekanannya bukan perzinanya sama Batseba. Tekanannya dia ambil Batseba, dia bunuh suaminya. Pembunuhan itulah yang ditekankan Tuhan, bukan perzinahan. Sorry, saya bukan mendukung perzinahan. Oh, nggak apa-apa perselingkuhan so. Tetapi perselingkuhan itu bukan yang paling dibenci Tuhan. Pembunuhan. Kebencian yang disimpan terus. Jangankan kok kita ini salah, benar membenci yang salah, itu pun sebuah kejebakan yang mematikan. Yang ketiga apa? Pemberontakan. Pemberontakan itu meleter, menjelek-jelekkan orang yang di atas, yang memimpin. Karena Tuhan tuh pernah ngalami seperti itu. Sepertiga malaikat itu kan pemimpinnya, ya orang bilang jangan pakai namanya Lucifer. Lucifer itu sudah keliru, terjemahan yang keliru. Gitu ya. Hayal ben Sasar itu ya, bintang timur. Bintang timur itu ada dua, bintang fajar. Bintang fajar, bintang timur itu ya Yesus juga gitu. Ya toh, ada dua bintang timur gitu ya. Ya memang itu tiruannya Antichrist head to head. Dia meleter, dia seperti itu loh. Provokasi. Itu yang terjadi. Seperti kalau kita ngomong permisi, nah, itulah yang disebut, saya bukan soal apa itu, nah, itulah yang modusnya dilakukan PKI gitu ya toh. Jadi memfitnah kemana-mana. Kalau orang bilang katanya zaman itu, karena saya masih kecil nggak tahu kejadian. Jadi itu yang dilakukan iblis di sorga. Korah itu menggalang berapa? 250 orang. Melawan Musa dan Harun. Itu kalau head to head tanpa intervensi sorga, Musa udah kalah. Udah kalah. Tiga ini. Nah kita petakan. Mereka orang religius atau preman? Mereka adalah preman yang berjubah religius. Jadi mbahnya preman itu di religius.
Jadi preman itu levelnya masih di bawahnya preman yang bisa karena setan itu adalah pribadi yang religius, tapi dia adalah pembunuh, dia preman. Nah, kita yang menjalani menggeluti dunia pelayanan, kita hindari 3 ini. Pembunuhan. Kalau lihat saudaranya salah, bukan untuk kita bunuh. Yang kedua, berdagang, mengkomersialkan, ya. Ya, bukan berarti biarlah orang yang memberitakan Injil hidup dari Injil. Terima berkat dari pelayanan itu Tuhan atur, betul? Tapi bukan mengkomersi. Yang ketiga, pemberontakan. Biarlah engkau belajar menghormati pemimpin. Nah, milih mana, Pak? Ya enggak milih dua-dua. Tetapi saya melihat saya orang yang baik, punya kebaikan, punya karma. Tapi enggak benar kalau dia enggak kembali ke jalan benar, dia juga mati. Tetapi dari kebandingan keduanya ini, saya menyimpulkan orang nggak benar tapi punya kebaikan, punya kerendahan hati, dia lebih punya satu kondisi yang membuat Tuhan itu bisa berperkara dari dia kepada dia, dibandingkan orang yang religius tapi dia nggak punya kebaikan hati. Sebab orang yang benar Korah ini, dia nggak merasa salah loh. Dia merasa dia bela Tuhan loh. Betul ya? Anda cek. Jadi susahnya ini nggak bisa lebih susah loh bertobat. Karena dia itu tidak sadar bahwa dia itu tidak benar. Karena jubah luarnya dia itu benar. Loh, saya itu sudah doa, saya ini istilah kalau orang Manado, saya belum lahir udah Kristen, Anda kok nginjili saya gitu loh. Opa saya udah Kristen, papa saya Kristen, saya belum lahir sudah Kristen. Anda jangan ngomong Injil Kristen selama saya. Jadi terjebak di dalam kata Kristen. Nah, makanya perjanjian baru itu apa? Peperangan kita kembali di hati dan di pikiran. Jadilah orang benar yang baik hati. Artinya yang memiliki kasih, ya itulah profil Yesus. Grace and truth. Ini semuanya ada di sini. Artinya kita perlu melakukan ketekunan satu tindakan-tindakan yang benar. Memberi. Termasuk perpuluhan, persembahan, pelayanan. Itu melatih kita. Saya beberapa kali waktu naik mimbar itu betul-betul kondisi hati saya itu betul-betul lemes dan rasanya nggak sanggup. Saya masih ingat waktu saya naik mimbar saya hanya berserah. Tiba-tiba firman itu masuk dan pengurapan itu datang. Saya berkhotbah, saya dikuatkan oleh khotbah saya. Oleh hadirat Tuhan. Jadi ketika ketaatan saya dalam pelayanan itu sebetulnya memberkati saya, melindungi saya, menguatkan saya. Amin. Tapi bukan kita, saya berjasa bersama Tuhan. Enggak. Dengan Anda moving, pesawat kalau moving dia nggak jatuh. Ya, kalau Anda berhenti dari perkumpulan, Anda pasif, katanya orang Jawa, males itu bantal apa? Orang males itu
tidur bantale setan. Ya, do nothing itu begitu banyak hal yang membuat, makanya dalam keadaan alam itu kan menunjukkan air yang penuh jentik, nyamuk, apa itu air yang diem. Kalau air itu mengalir, dia pasti penuh oksigen dan dia segar, mata air itu. Makanya Anda dan saya harus terus belajar berbuat baik. Sehingga truth yang di dalam kita ini dibangkitkan juga. Tapi balik juga, Anda juga harus pernah menyembah, menyerap kekuatan. Anda harus mengekspresikan, memanifestasi from truth and love jadi righteousness. Jadi yang kita pilih mana? Jadilah orang yang penuh kasih dan penuh kebenaran di dalam. Dan engkau perlu bertindak, mewujudkan dalam sebuah tindakan. Dan di situ memang perlu kerelaan. Jadi kalau orang punya fisik, nggak punya roh, dia jantan dan betina. Dia nggak punya moral. Tapi orang punya roh, nggak punya fisik, ya dia roh, bukan manusia juga. Jadi kita harus punya love, grace, and truth. Tapi harus menjadi righteousness. Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk pekerjaan baik. Tapi hati-hati di dalam pekerjaan itu harus lahir dari. Oleh sebab itu jagalah dengan penuh kewaspadaan hatimu. Dan biarlah kita penuh rasa. Supaya garam itu tidak kehilangan rasa. Supaya terang itu tidak disimpan. Karena dia ada untuk menerangi. Oh, aku punya kasih baik. Tapi gak pernah jadi tangan yang terulur. Itu terang itu gak pernah terwujud. Gak pernah berfungsi. Makanya salah satu Allah itu dalam 3 pribadi. Supaya kasih itu eksis dan terwujud. Karena kasih itu gak bisa termanifestasi dengan satu pribadi. Ini salah satu. Oke. Dan Yesus adalah sosok yang full with grace and truth. Mari kita minta kepenuhannya. Love and truth. Dari situ kita bisa melakukannya. Tapi kemegahan kita bukan karena kita perbuatan, tapi karena kasih karunia yang lahir dari iman itu. Dialah pokok anggur dan kita caranya. Biarlah pengertian ini memberikan satu peta sehingga kita paling tidak kita sadar jebakan ranjau di dalam perjalanan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ajarilah create in us a clean heart, renewing our mind. Let your fullness be imparted in our inner being. Sehingga Kristus itu termanifestasi Tuhan. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidup. Oh, kerinduan selalu berada di dekat-Mu. It's all about Christ. It's all about Him. Sampai akhir hidupku, ku sadari kasih-Mu takkan pernah
Kau berikan arti dalam hidup. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai hidupku. Kiranya kami mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, dan tunjukkanlah jalan-jalan-Mu kepada kami. The way of life, not the way of Cain, the way of Christ. You are the way. You are the truth that bringing us into life. Jauhkan kami dari percabulan, jauhkan kami dari pembunuhan, jauhkan kami dari keserakahan. Kami sadar betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Tapi Engkau firman-Mu Tuhan seperti pedang yang sanggup memilah, memotong carang-carang itu. Dan kalau air kehidupan yang membersihkan hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Saya ajak Anda yang di rumah atau di teman, siapkan perjamuan kudus. Mohon maaf saya lupa mengingatkan tadi. Kita ambil bersama-sama dan di situ kita sekali lagi diingatkan. Hanya dengan kesatuan dan melalui kepenuhan Kristus kita melakukan perjalanan iman ini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran, truth and grace, itu datang melalui sosok pribadi Kristus oleh kehadiran Roh Kudus. Dia masuk dan dwelling, tinggal di dalam hati kita dan pikiran kita. Izinkan kerajaan sorga di mana Kristus yang menjadi Raja itu dwelling, tinggal dalam roh hati kita dan pikiran kita. Sucikan kami Bapa. Engkau urapi roti dan anggur. Jikalau kami makan dan minum dengan iman, biarlah kepenuhan Kristus boleh sekali lagi kami alami. Dalam nama Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau ikut, yang luka Kau sembuhkan Tuhan. Engkaulah kehidupan itu, Engkaulah pemulihan dan Engkaulah kesembuhan. Dalam nama Yesus, Engkaulah pohon kehidupan itu. Amin. Silakan untuk ambil, maju ke depan dan mengambil. Silakan saya undang Anda semua bangkit berdiri. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. Look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love.
Saya jujur, saya seringkali melakukan kalau bangun pagi, kadang-kadang tengah malam terbangun, saya ambil perjamuan kudus. Satu tindakan sakramen untuk meneguhkan bahwa kita dibawa masuk bersatu dengan Dia. Kita reconfirm, kita renewing kebersamaan dan kesatuan kita, sebab in Christ itu hanya di dalam Kristus. Di situ kita menemukan kehidupan. Angkat roti di tangan kanan. Dalam imajinasimu dibawa pada malam terakhir sebelum Dia diserahkan. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi tubuhnya, dirinya diserahkan. Apa itu hidup rohani sejati? Penyerahan kita kepada Dia. Kesediaan kita mati bersama Dia dan hidup bersama Dia. Bukankah roti yang kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan anggur. Demikian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku, inilah hidupku. Nyawaku kuberikan kepadamu, supaya melalui itu engkau menemukan hidup dan memiliki hidup. Lakukan setiap kali engkau meminumnya, engkau memperingati kematian, engkau memperingati aku, kata Tuhan. Bukankah anggur yang kita minum adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerelaan untuk mati bersama Dia oleh karena cintanya. Sekaligus membawa kita rela untuk berjalan dalam kebenaran. Kebenaran yang lahir dari kasih. Kebenaran yang lahir dari kepenuhan. Righteousness yang lahir dari grace and truth. Tuhan, ampunilah dan jagalah hati kami. Tubuh kami boleh menjadi tua, tetapi biarlah hati kami terus menyala. Biarlah hati kami penuh cinta, keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap kami yang mendengar, yang bergabung. Biarlah kuasa kehidupan itu mengalir dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kepenuhan Kristus itu mengalir dalam roh kami, jiwa kami. Damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu turun atas kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pelayanan Voice of Life, Anda bisa mentransfer di rekening Yayasan Suara Kehidupan 036 1113 kali 083 kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.